kita tidak fokus, kita tidak di dalam Tuhan. Karena itu saudara, firman Allah mengatakan kalau mau kita terbangun hidup kita ini, hidup rohani, secara rohani, yaitu saudara, kita datang jaga hati kita dan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya saudara, bukan kita tidak bisa beraktivitas, bisa, tetapi juga saudara jangan terlalu kita yaitu saudara ya, seperti saya kalau pagi saya sibuk dengan aktivitas ya, pagi urus PT, jadi sibuk siap sarapan, belum siangnya saya mau masak ya saudara. Nah kalau pagi itu sudah mandi, bawa jalan, habis bawa jalan masuk di kamar main dengan bapak di malam. Kalau di dapur dia masuk ke dapur loh, dia pegang-pegang kompor gas. Saudara, ini anak ini nggak bisa diam. Jadi ya memang memangnya aktif lah ya. Jadi kita nggak bisa larang. Mobil anak kecil nggak bisa diam, memang aktifnya. Terus mulutnya terlalu lincah, mulutnya ngomongannya. Ada Oma, ngapain Oma? Ada kan dia bahasa Manado, kalau Bapak Kevin tuh bilang dia bahasa Manado, jadi dia ikut bahasa Manado. Dia bilang apa? Lupa saya bahasa. Dia anak itu mulutnya cepat sekali saudara, kalau dia ngomong apa yang kita ngomong dia tiru. Jadi kalau kita ngomong yang tidak baik, dia ikut kalau ngomong yang tidak baik. Tapi kita ajar anak ini dari kecil ngomongnya yang baik, yang jelas, dan mengarahkan dia ke depannya untuk takut Tuhan. Nah itu saudara, jadi dia baca, yang kali dia mau tidur dia bilang A, B, C, D. Lah, kenapa dia semua? Dia akhirnya A, B, C, D. Atau dia main-main bisa itu 1, 2, 3, 4. Jadi saudara kami biar dia gitu ya ada juga hiburannya. Nah itu jaga hati. Dia hati kalau kita mau marah-marah, kasihan anak kecil gitu, dia berpintar-pintar, kita mau marah, kasihan juga ya, dia nggak ngerti. Jadi apa yang kita ngomong ya dia itu saudara ikut. Jadi yaitu kita pelihara di dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Dan terutama kita fokus hati kita ini. Kalau hati kita baik di dalam Tuhan, segala aspek kehidupan kita baik. Dari perkataan kita baik, dari pandangan kita melihat baik, juga dari pikiran kita baik. Fokus. Jadi itu saudara arahan kita kalau kita di dalam Tuhan. Jadi enaknya kita kalau bersama Kristus. Jadi ada arahan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau sudah salah kita bicara, itu saudara. Tadi ngomongnya udah salah, terjebak. Atau pikiran kita saudara, pikiran sudah salah, ada saudara yang berbicara. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita setia datang kepada Tuhan, kita setia membaca Alkitab, kita setia bersekutu dengan Dia. Luar biasa ya Tuhan berikan buat kehidupan saudara dan saya. Bukan tidak ada masalah dalam rumah tangga, dalam hidup pribadi ada. Sama bilang tidak lepas kita dari pergumulan hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan jaga hati kita. Ya, dari dalamnya terpancar hikmat kebijaksanaan. Jadi cara berbicara kita punya hikmat. Ya, punya hikmat yaitu saudara kita bisa berbicara yang baik. Ya, ini Tuhan mau ya waspada. Karena dari situ terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi perkataan yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Kita pakai perkataan-perkataan Tuhan. Kita pakai perkataan-perkataan yang baik yang ada di Alkitab. Itu membawa kehidupan buat saudara dan saya. Ya, kita tidak gampang tergelincir, tidak gampang jatuh karena ada perkataan Tuhan. Ya saudara, ada firman Tuhan. Dan di sini biarlah matamu memandang terus ke depan. Ini arahan ya Amsal Sulaiman ya mengatakan, yaitu saudara biar matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke depan. Jadi kita jangan melihat ke kiri ke kanan. Kalau kita melihat ke kiri ke kanan kita kecewa ya. Tetapi kita pandang
kardus Tuhan. Nah saudara, saya bersaksi sedikit. Saya saya mau bilang, saya malu mau bilang, tapi ini kesaksian. Karena saudara, saya bilang, saya mau belanja, mau ke pasar, mau beli beras, karena beras sudah habis, berasnya tinggal 1 kali masak. Nah kalau mereka makan enak, saya masak dikit-dikit sih, tidak banyak, karena kalau masak banyak buang-buang nasi kan. Jadi saya masak dikit, secukupnya aja. Nah kalau makan, mereka udah makan kurang, jadi untuk sorenya saya masak lebih dikit lagi. Karena kalau malam mereka beli makanan sendiri-sendiri, jadi cuma saya dan bapak aja dan tete yang makan. Nah setelah itu saya sudah pikir mau beli beras. Saya nggak ada, kok saya lihat di dapur ada beras, satu kantong plastik. Dari siapa ya ini? Saya tanya-tanya, nggak ada orang yang bilang. Siapa yang kasih ini? Nanti siapa saya yang dapat? Nah kemarin juga saya bikin bersih-bersih di ruangan gedung sini, di parit ini nggak sempat di dalam karena PP ikut-ikut, saya takut dia masuk. Jadi cuma di parit itu saya bersihin rumput. Kagak ada seorang ibu bawa beras, Bu ini udah beras. Aduh Tuhan, terima kasih, Tuhan baik, Tuhan tahu. Itu saudara ya, dari hati kita, kalau hati kita sudah kecewa, maksudnya sudah khawatir, ya itu saudara. Tapi ya Tuhan tahu, Tuhan tolong. Nah itu saudara, kalau hati kita berharap kepada Tuhan, ada aja berkat buat saudara dan saya. Ya bagi saudara kalian bekerja, ada aja uang. Beli ini, beli itu ada kan? Ya. Tapi kalau kami hanya berharap kepada Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan, Dia pernah tinggalkan kami. Ya saudara, saya tidak pernah ke ibu-ibu atau ke jemaat minta-minta, enggak. Mana iman kita, mana lutut kita berdoa, enggak ada. Enggak minta-minta saudara. Pakai iman, kita percaya kita tinggal di tempat ini Tuhan pelihara. Sedangkan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Ya, kita aminkan. Saudara, saya percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Kalau saya mau bersaksi, orang tua saya juga waktu saudara mereka almarhum papi saya, dia abri, tapi sudah pegang pelayanan. Tapi mami saya katakan kurang konsen pelayanan karena pagi bekerja, ada kalanya pulang sampai sore bekerja. Kalau boleh berhenti aja, pensiun dini. Nah mereka berbincang-bincang. Tetapi saudara, waktu mereka buka di Manado itu, ada hamba Tuhan, tapi mereka kasih tinggal pergi ke Ternate. Jadi kasih tinggal, jadi papi saya yang pegang. Nah saudara, papi saya sudah kerja, kami bisa melarat, kami bisa tidak makan saudara. Padahal papi saya kerja, ada dapat beras, ya dapat gaji. Kalau di abri, kalau tentara dapat beras, dapat kalau dulu kan pegawai guru-guru dapat beras ya, sekarang udah enggak ya, masih kan? Atau di mana yang dapat beras? Kayaknya cuma kalau dulu ya abri itu dapat beras. Nah saudara, kok kami bisa kekurangan makan? Saya masih kecil, kata saya nangis-nangis, minta makan, tidak ada makanan. Saudara, mami saya nggak mau minta tetangga, nggak mau minta siapa-siapa. Mami saya datang kepada Tuhan berdoa. Ya sepanjang hari itu puasa, katanya terpaksa karena yang nggak ada makanan. Jadi berdoa. Sementara berdoa, ada orang gedor-gedor pintu. Panggil tante. Mami saya nggak dengar, berapa kali dipanggil-panggil baru dengar. Orang yang kerja di dapur yang tapi saya bekerja di kodim bagian dapur. Jadi dia bawa makanan, kami itu tinggalnya di perumahan ya. Jadi dia bawa makanan, dia bawa nasi, bawa lauk. Jadi kami makan saudara, siang itu kami makan. Panggil kami semua makan. Kami sudah 5 bersaudara saudara. Masih adik saya yang di Manado belum ada, kami 5. Nah dipanggil makan, kami makan. Mami bilang bersyukur, berdoa karena
ini berkat dari Tuhan. Diajar. Jadi kami bersyukur, berdoa. Nah ini saudara. Tapi kalau saya di sini saudara, saya nggak pernah kelaparan. Betul. Saya bilang nggak pernah kelaparan karena banyak yang perhatian. Kalau dulu orang-orang tua jemaat dulu banyak perhatian kepada kami. Bapak Islam, ya, siapa lagi ya? Yang suka perhatiin ke kami sampai ke dapur dia lihat saudara. Kalau dulu, tapi sekarang juga begitu. Kami bilang sekarang enggak, sekarang juga perhatikan kami saudara. Bukan saya minta-minta enggak ya, enggak minta. Tidak dapat berkat kita kalau minta-minta saudara. Nah puji Tuhan, ini saudara kesaksian dan juga tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini arahan Tuhan. Arahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa tergelincir dengan keadaan dunia ini. Pengaruh dunia ini bisa, saudara. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Kalau kita lengah, kalau kita tidak pegang, hati kita ini kita tidak pelihara, hati kita ini tidak jaga, ya dirayu aja bisa terpengaruh. Bisa, saudara. Tapi ada Tuhan Yesus yang menolong saudara dan saya. Karena itu kita pegang perkataan Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Saudara, dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan menolong hidup saudara. Karena itu saudara, firman Allah mengatakan, jagalah hati kita melebihi segala sesuatu yang menghasilkan hidup yang kuat pada jalan yang rata. Kekuatan kita dari mana? Kita tak kuat, saudara, tak mampu. Godaan sedikit kita bisa terhanyut. Kekuatan kita hanya daripada Tuhan, yaitu perkataan firman Tuhan. Juga kita kuat datang bersekutu dengan Dia. Doa perlu, saudara. Kita saudara di gereja kita sudah lama tidak ada doa. Dulu ada doa puasa, ada doa malam, ada doa satu malam suntuk, ada doa kebersamaan. Sekarang nggak ada doa. Perlu, saudara. Di akhir zaman ini kita perlu doa. Nanti saya kasih tahu pengurus, kita nanti adakan doa, ya. Di ibu-ibu jadi nak ibadah begini, kita doa, kita sharing, kita doa, kita pujian, firman, doa syafaat yang kita utamakan. Jadi pergumulan apa, pergumulan saya, pergumulan saudara, kita itu saudara bawa di dalam doa. Karena perlu saudara. Akhir zaman ini banyak saudara. Pendeta aja bisa jatuh dalam persinahan, apalagi jemaat. Ya saudara kan, kalau kita tidak kuat, saudara bisa kita jatuh. Saudara, karena itu firman Allah mengatakan kita jaga hidup kita ini, ya, jaga hati kita ini melebihi segala sesuatu, menghasilkan hidup yang kuat pada jalan yang rata. Jalan yang rata itu jalan Tuhan yang mengarahkan saudara dan saya, jalan Tuhan. Karena itu firman Allah mengatakan ada 3 bagian. Pertahankanlah keselamatan itu dalam kehidupan saudara dan juga perjuangan iman. Kita ini lagi berjuang, ya, berjuang terus, ya, sampai garis finish, yaitu saudara harus memiliki Kristus dalam hidup saudara dan saya. Karena penting, saudara, Karena kalau ada Kristus selalu mengontrol dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam pendengaran kita. Ini wajib bagi kita, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang ada, ya. Kita berpikir seperti seorang saudara, jadi kita berpikir, wah kita nanti menang. Seperti orang yang mau bertanding, saudara, dia berpikir, saya lagi latihan, badan ini saya latihan untuk apa? Untuk saya juara. Demikian hidup kita juga. Kita saudara latih hidup kita secara rohani untuk mendapat juara, untuk kita dapat garis finish yang kekal, untuk kita mencapai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu tujuan kita saudara, bukan kita beribadah bertemu begini aja. Tidak ada tujuan, ada mencapai kehidupan yang kekal. Karena itu
rasakan, yaitu dengan cara itulah kita akan mampu. Dengan cara apa? Dengan kita datang kepada Tuhan. Karena itu terang Kristus ada dalam kehidupan saudara. Ya, dia mengarahkan kita. Dan juga kebaikan Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Keadilan ada juga dalam kehidupan saudara dan saya. Dan juga kejujuran. Dalam segala hal kita jujur, ya. Kebenaran ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, agak panjang saudara ya, tapi tidak usah, saya sampaikan di sini aja. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Ini firman Tuhan mengatakan hati yang baik di dalam Kristus. Ya, saudara, kalau itu saudara baca lagi, kalau saudara tidak paham, baca lagi ayat ini supaya dapat menguatkan saudara dan saya, ya, di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan, janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan menyanyi satu pujian, pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku mengikuti jalanmu. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada mengikuti jalanmu. Haleluya. Doa nanti dipimpin oleh Ibu Yoli. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih saat sore hari ini Kau memberikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh ya Bapa, kami mohon biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi Tuhan berbuah di dalam hati kami, dan kami Tuhan dapat mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah hati kami selalu berjaga-jaga akan Engkau, biarlah hati kami selalu tertuju akan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu kuat dan berakar hanya di dalam-Mu Tuhan. Tuntun hidup kami, tuntun Tuhan kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah di dalam hidup ini kami selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kami selalu berpengharapan sungguh di dalam-Mu saja Tuhan.
Ajar kami tetap tekun dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Oh, biarlah kami selalu mengiring Engkau Yesus di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu Tuhan, selalu memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, panjang umur Tuhan, dan apa yang dibuat selalu dibuat berhasil oleh Tuhan, dicukupkan segala sesuatu yang ada, bahkan Engkau berikan kelimpahan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Tetap terus ajarkan kami firman-Mu itu tumbuh di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Nya pada saat sore hari ini. Tiba saatnya kita menyampaikan korban syukur kita. Kita angkat pujian yang begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan, meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Firman-Nya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebuah persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca. Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada di antara kita yang mau menyampaikan unsur doa untuk didoakan, persilakan. Unsur doa dari Ibu Suli, yaitu anak kekasih mereka Niko yang ada di Malang. Kita masuk dalam doa dan segala urusannya. Mungkin masih ada. Juga kalau tidak ada, kita berdoa buat seluruh kegiatan WWT di setengah tahun ke depan, dan setiap apapun yang menjadi program penerus ke depannya, ibadah-ibadah yang diselenggarakan, kita senantiasa dukung bantu dalam doa terus. Anak-anak kita dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam masa muda mereka, senantiasa kita bantu dalam doa. Bapak rumah tangga yang bekerja baik di Handil maupun di luar Handil dalam lokasi pekerjaan masing-masing, kita terus dukung dalam doa. Baik itu juga yang mencari lapangan pekerjaan, kita berdoa biar Tuhan bukakan jalan. Bantu doa untuk acara kegiatan seluruh seminar pelayanan mimbar yang diadakan pada akhir bulan Agustus. Kiranya Tuhan melancarkan segala sesuatunya. Pelayan yang akan mengambil bagian dalam seminar, kita bantu dalam doa semoga dalam acara tersebut Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Berdoa buat ibadah raya dan seluruh kegiatan gereja Betel Tabernakel. Yang kita bantu dalam doa. Nanti doa syafaat ini akan dibawakan oleh Ibu Paulina, dan di akhir doa
doa syafaat akan ditutup oleh Ibu Gembala. Namun sebelumnya bersama-sama kita angkat pujian terima kasih Yesusku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala puji dan syukur hormat kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Allah di tempat ini. Amat tersenang kami boleh melawat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena dalam setiap kehidupan kami membutuhkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Karena kekuatan mengalir dari dalam kebenaran firman-Mu yang akan menjaga dan memelihara setiap kehidupan kami dan hati kami yang ada, supaya kami tetap kuat teguh berdiri di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ucapan syukur kami boleh naik di hadapan-Mu pada sore hari ini, karena Tuhanlah yang selalu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir bersama dengan kami sore hari ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun mereka, dalam keadaan apapun mereka. Mari Tuhan Engkau hadir memberkati, melawat mereka semua, dan suatu saat kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sore hari ini juga kami membawa setiap kegiatan aktivitas kami komunitas GBT yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan mendahului dalam segala hal, memberkati agar semuanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami juga berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu buat pergumulan kami semua komunitas yang ada. Oh, keluar masuk kami tahu Tuhan, kami tidak luput dari banyak pergumulan, tetapi hanya Tuhanlah yang mengetahui lewat pribadi kami, lepas pribadi. Itu sebabnya Bapa memberi kami kekuatan, keteguhan untuk kami dapat melewati semuanya, dan kami diberi kekuatan, kemampuan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan, terpuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap kegiatan ibadah kami komunitas. Biarlah Tuhan tetap mendahului, memberkati pengurapan dan kuasa-Mu terus bertambah-tambah, agar dilewat oh Tuhan ibadah persekutuan kami yang ada, kami dapat dikuatkan, bahkan Tuhan boleh banyak jiwa dibawa, diselamatkan. Nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami berdoa juga buat Tuhan Yesus, pergumulan dari Mama Yonatan yang ada, buat anak kekasih mereka, anak kekasih mereka juga yang ada di ulang semua dalam segala urusan dan apapun tujuan anak kekasih ini. Biarlah Tuhan akan mendahului, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, amat Yesus memberi kekuatan, kesehatan selalu, bahkan hikmat selalu mendahului pengertian, dan menjadi bagian anak ini tetap melakukan tugas-tugasnya dengan baik dalam Tuhan semua Tuhan bersama memberkati. Terima kasih Bapa di surga, sore hari ini juga kami bersyukur, berterima kasih kami boleh bersama-sama bersama Ibu Belvi yang ada. Kami tetap berdoa Ibu kekasih ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati dimanapun dia berada. Kami tahu Tuhan, oh Yesus, sore hari ini kami hanya berdoa kalau Ibu kekasih ini untuk sementara tinggal di Balikpapan, karena anak kekasih mereka dalam tugas mereka di sana dalam pendidikan. Bahkan kami tahu Tuhan Yesus Engkau mengetahui
sertai anak-anak mereka dalam pendidikan. Tuhan memberkati. Semua juga sangat bersyukur, berterima kasih anak kekasih mereka sudah boleh menyatakan lulus dan Tuhan sudah selesai MCU. Urusan selanjutnya untuk memiliki pekerjaan, biarlah Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap memberkati supaya di tengah keluarga ini nama Tuhan tetap dipermuliakan dan mereka diberkati keluar masuk. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya satu iman dan satu pengharapan kami tetap satu sama-sama di dalam kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu dimanapun dia berada, sekalipun dia di Balikpapan, kami tetap bersatu berpengharapan bersama-sama kepada-Mu. Nama-Mu dipuji, nama-Mu tetap dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami berdoa juga, mungkin saudara-saudara kami ada yang saat ini dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau hadir menjamah dan menyembuhkan. Mungkin mereka yang sedang bekerja dalam kesibukan apapun, Tuhan hadir memberi kekuatan, kesehatan, mampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab sebagai Tuhan karyawan yang ada. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua anak-anak kami yang ada, baik yang Tuhan dari dewasa sampai kepada anak bayi balita, semua Tuhan memberkati. Yang sedang bekerja Tuhan memberkati, dibuat sehat selalu. Yang sedang dalam pendidikan Tuhan memberkati, memberkati dengan kepintaran yang tinggi. Biarlah mereka tetap dalam Tuhan pemeliharaan dan menyertai Tuhan ilmu yang ada dan memberkati dengan kepintaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami, baik bapak-bapak yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, buat saudara kami Bapak Matius, Bapak Lulusan Ibu, Bapak Albert yang ada di Makassar, juga Tuhan Bapak Jenya Sibuan yang sedang terbaring di rumah, bahkan saudara-saudara kami yang lain mungkin kami tidak sebutkan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan supaya mereka bangkit menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dokter di atas segala dokter yang maha kuasa. Bahkan kami Tuhan dapat menyaksikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mampu, yang sanggup melakukan. Karena buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, itulah kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami tetap berharap belas kasihan-Mu melalui makanan, minuman atau obat-obatan buat mereka yang mengkonsumsi saat ini. Biarlah Tuhan mereka dipulihkan, dibangkitkan supaya mereka dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada sore hari ini kami serahkan semua kegiatan apapun yang Tuhan berada di dalam persekutuan kami, kaum wanita GWT yang ada, biarlah Tuhan campur tangan. Bahkan Tuhan di dalam gereja di tempat ini setiap ibadah yang berjalan, Tuhan mendahului, Tuhan memberkati supaya kami umat-umat-Mu datang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah sungguh-sungguh supaya berkat-Mu, berkat rohani, berkat jasmani tetap menjadi bagian kami umat-umat-Mu, dan kami dikuatkan, diteguhkan lewat ibadah persekutuan yang ada. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, biarlah pengurapan dan kuasa-Mu turun di dalam setiap kegiatan ibadah yang ada dijalankan sepanjang minggu ini, baik yang ada di gereja, baik yang ada di lewat persekutuan yang ada, persekutuan komunitas, persekutuan dom Bapa, persekutuan doa agape, bahkan Tuhan persekutuan GWF yang ada, bahkan sekolah minggu, semua kami bawa dan angkat di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dan memurahi supaya semuanya boleh layak mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Yesus memberkati, campur tangan semua, bahkan keadaan dunia saat ini. Biarlah Tuhan Engkau akan mengetahui dan Engkau mengetahui
biarlah kami semua dilindungi dari segala yang jahat, supaya iman kami terus kuat teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati terus penuhi dengan kemuliaan Tuhan, supaya bangsa dan negara kami yang ada tetap menjadi bangsa yang berharap dan percaya kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Semua para pemimpin kami, pejabat-pejabat negara kami, Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan kuasa untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada, untuk menuntun dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik Muara Jawa yang ada, Tuhan Yesus memberkati semua lingkungan yang ada, dimanapun kami berada. Biarlah kami dalam keadaan baik, aman, tentram, leluasa untuk datang bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Sebabnya memberkati semua pemerintahan yang ada di Muara Jawa dan semua Tuhan kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu bagian keamanan, bagian pendidikan, bagian kesehatan, bagian Tuhan lapangan-lapangan pekerjaan yang ada, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, semua gereja-gereja yang ada, baik yang ada di Muara Jawa, semua terlengkapi dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Bahkan seluruh permukaan bumi, biarlah gereja berkembang, bertumbuh, dan iman anak-anak Tuhan terus bertambah, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengan kami yang ada di gang sahabat ini, biarlah Tuhan jiwa-jiwa yang ada di sekitar lingkungan ini sekian lama, biarlah mereka dilakukan, dijamah dan diselamatkan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami membawa doa kami, syafaat kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, pada akhirnya kami akan pulang. Tuhan hantar kami, baik kami yang berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat, kasih Tuhan menyertai kami semua. Kami boleh tiba di rumah-rumah kami dengan segala selamat. Kami boleh puji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima berkat daripada Bapa di sorga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat daripada Roh Kudus. Baik itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, Tuhan curahkan di tengah-tengah rumah-rumah tangga kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.